Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap belajar? Siap ya, hari ini kita belajar pembelajaran 4. Jangan lupa sebelum belajar baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai pembelajaran hari ini. Di sini kita lihat, kita harus selalu mematuhi aturan keselamatan lalu lintas agar selamat sampai tujuan. Aturan keselamatan berkendara tidak hanya bagi penumpang dan pengemudi saja. Pengemudi juga harus memerhatikan kondisi kendaraan baik atau tidak untuk digunakan ya. Kita lihat di sini pada yang membaca, di sini ada cerita mengenai berkunjung ke rumah Pak Anwar ya. Nanti kalian juga baca ya ini di rumah. Ayah mengajak Ino ke rumah teman ayah. Nama teman ayah adalah Pak Muhammad Anwar. Pak Moh Anwar atau bisa dipanggil Pak Anwar. Rumah Pak Anwar di Jalan Kapten P. Tendean. Sebelum berangkat, ayah mengecek kendaraan seperti rem, lampu, dan kaca spion. Ayah memastikan semua dalam keadaan baik sebelum berangkat. Ayah mengingatkan Ino untuk menggunakan sabuk pengaman. Selama di jalan, ayah selalu waspada. Ayah selalu mematuhi rambu lalu lintas yang ada. Ino pun tidak mengganggu ayah. Saat melewati jalan MH Tamrin, mata ayah ngantuk. Ayah mengajak Ino berhenti dahulu di sebuah toko kue. Ayah melakukannya untuk keselamatan bersama ya. Nah, kita lihat pada halaman selanjutnya. Di sini ada tugas untuk ayah mencari tahu. Carilah dan tulislah aturan keselamatan yang terdapat pada bacaan di atas. Nah, aturan keselamatan di sini yang sudah ayah dan Ino lakukan, yaitu ayah mengecek kendaraannya terlebih dahulu ya, memastikan bahwa kendaraannya dalam keadaan baik-baik saja. Lalu Ino menggunakan sabuk pengaman. Lalu ayah selalu waspada dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas ya. Ino tidak mengganggu ayah. Lalu ketika mengantuk, ayah berhenti terlebih dahulu ya, beristirahat terlebih dahulu. Nah, itu dia tadi aturan keselamatan yang terdapat pada bacaan tadi. Nanti kalian tulis di sini ya. Kita lihat pada ayah menulis di sini. Kalian disuruh menulis nama singkatan nama orang yang menggunakan nama titik. Yang ini tidak usah. Kalian kerjakan yang ayah lakukan saja ya. Di sini kalian tulis kembali kalimat berikut ini dengan menggunakan huruf kapital dan tanda baca titik yang tepat ya. Kita lanjut, kita lihat pada ayah berkreasi di sini. Saat di toko kue, ayah membeli kue yang dibungkus daun pisang. Selain untuk membungkus kue, daun pisang bisa dibuat kerajinan. Selain dari daun pisang, kamu bisa membuat kolase atau tempelan dari bahan berbagai daun seperti berikut ini. Di sini ada kreasi kerajinan kolase dari daun pisang ya. Alat dan bahan yang digunakannya daun pisang kering, kertas gambar, gunting, dan pensil warna, serta lem. Cara membuatnya, guntinglah bentuk gajah pada daun pisang yang kering. Tempelkan guntingan daun pisang kering berbentuk gajah pada kertas yang digambar. Tambahkan gambar rumput di bawah rumput dan awan pada kertas dan pensil. Dan warnai dengan pensil warna ya. Kolase daun pisang telah selesai dibuat. Mudah ya, sangat mudah sekali untuk membuat kreasi dari daun pisang ini. Kita lihat yang selanjutnya di sini ada yang berlatih. Lengkapi pernyataan berikut ini. Di sini ada contoh soal ya, kita perhatikan contoh soalnya. Seminggu yang lalu Ino sama ayah pergi ke rumah Pak Anwar. Sekarang tanggal 9 Maret. Nah, 9 Maret berarti di sini ya. Ino dan ayah pergi pada tanggal titik-titik, hari titik-titik. Nah, perhatikan kalender di samping. Tanggal 9 itu ini ya. Oh, ini gambarnya kurang jelas ya.
Kalian berarti lihat saja di buku ya, di buku lebih jelas. Tanggal 9 itu menunjukkan pada hari Jumat ya. Tanggal 9 itu hari Jumat. Kalau yang merah ini hari Minggu ya. Ini 9 Jumat. Lalu seminggu itu ada 7 hari. Nah, seminggu sebelum Ayah dan Ino berangkat berarti mundur 7 hari ya. Berarti ini 9 dikurangi 7 hari. Hasilnya adalah 2, yaitu tanggal 2, yaitu hari Jumat lagi ya ini. Tanggal 2 yang di atasnya ini. Seperti itu. Paham ya? Jadi boleh langsung tinggal dikurangi saja atau kalian hitung manual dari 9 ke 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yaitu di tanggal 2 hari Jumat ya. Seminggu sebelum ayah berangkat. Seperti itu, paham ya? Nanti kalian kerjakan soal-soal yang di bawahnya juga ya. Sama seperti contoh soal yang tadi. Untuk yang B-nya, ini kalian hitung hari dan tanggal berikut. Kalian hitung hari dan tanggalnya sesuai dengan pernyataannya ya. Paham ya? Kita lanjut. Nah, di sini di toko kue, awalnya pilihan kue ayah berbeda dengan Ino ya. Namun, ayah akhirnya setuju untuk membeli kue dengan bungkus daun pisang atas saran dari Ino. Nah, ayah setuju atas saran dari Ino ini karena Ino memiliki alasan yang baik. Ino beralasan kue dengan bungkus pisang memiliki bahan dan wangi alami. Nah, sikap dari ayah ini menunjukkan sikap persatuan di lingkungan keluarga ya, karena dia tadi menerima pendapat dari Ino. Seperti itu. Kita lanjut pada pembelajaran 5. Pagi itu, Didi semangat pergi ke sekolah. Didi berangkat ke sekolah jalan kaki. Ibu berpesan agar Didi hati-hati di jalan. Didi harus mematuhi aturan di jalan raya. Didi juga meminta petunjuk pada Pak Polisi. Nah, di sini kita lihat amati yang dilakukan Didi pada gambar, kemudian tulis 3 buah kalimat cerita sesuai masing-masing gambar. Nah, kalian tulis ya 3 buah kalimat sesuai dengan gambar ini di sini. Lalu untuk ini, ayo membaca. Bacalah teks berikut ini. Nanti kalian baca teks ini. Lalu kalian tentukan bagaimana sikap kalian pada tabel di sini. Pada tabel bagaimana sikapmu, kalian beri tanda centang sesuai dengan sikap kalian ketika berjalan ke sekolah ya. Ketika dulu sekolah pas masih sekolah offline. Mana sikap kalian yang selalu kalian lakukan, selalu dilakukan atau kadang-kadang atau tidak pernah. Nanti kalian centang sesuai dengan sikap kalian ya. Untuk yang B-nya, ini kalian tentukan kata tanya yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat tanya ini ya. Untuk yang ayo menulis ini tidak usah. Lalu di sini ada kini aku tahu, nanti kalian baca. Kini aku tahu ini mengenai materi PJOK ya. Materi olahraga. Ini untuk ayo berolahraga juga tidak usah. Lalu di sini ada kini aku tahu. Ino dan teman-temannya melakukan permainan kasti dengan rukun dalam keberagaman. Tahukah kamu cara menciptakan kerukunan? Kerukunan dapat tercipta bila kita bermain dengan jujur dan tidak membuat masalah dengan teman. Contoh perilaku yang tidak baik, misalnya memilih teman, ini tidak baik ya. Mendorong teman hingga jatuh juga tidak baik. Ketika tidak sengaja melanggar aturan, kita sebaiknya segera meminta maaf kepada teman ya. Nah, di sini kita perhatikan pada gambar di bawah ini. Di sini ada 3 gambar ya. 3 gambar kegiatan yang mencerminkan kerukunan dalam keberagaman. Yang pertama ini
sedang membersihkan kelas ya. Nah, nanti kalian tulis. Yang kedua ini sedang menunggu temannya beribadah. Yang ketiga sedang belajar bersama ya. Nah, itu dia tadi pembelajaran hari ini. Tadi tugas-tugas dari Ibu. Kerjakan dengan baik ya. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.